Selalunya di negara-negara maju, tempat-tempat wisata itu adalah sarangnya maksiat. Sarangnya maksiat. Cuman kita aja yang tidak tahu. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Hari ini 24 Rajab. Tak terasa kurang lebih 35 hari lagi atau 36 hari lagi. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, senantiasa pengurus Masjid Nurul Yakin, orang tua kami, seluruh jamaah, Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan, dan alhamdulillah masih stabil, jamaah masih ramai, dan kita mudah-mudahan Allah berikan tetap istiqamah insyaallah. Segala puji hanya milik Allah, alhamdulillah. Senantiasa lisan kita basahi untuk berzikir, menyebutnya. Senantiasa kita untuk mengakui bahwa Allah lah yang memberi kita nikmat rezeki, dan sepantasnya kita memujinya, dan selayaknya kita bertahmid, bertasbih, bertahlil kepadanya. Dan mari kita hadirkan kebesarannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menganugerahkan segalanya kepada kita, dan kita gunakan sebaik-baiknya. Salawat dan salam, hendaklah kita senantiasa berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita di masjid ini, masuk ke masjid mendengar azan biasa. Saya baru-baru ini dari Singapura, ya, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu lah. Yang lama saya tak ke Singapura sejak tahun 2000, ya. Ke 2025-2026, sekitar berapa tahun? 25 tahun. Saya sholat di Masjid Sultan, karena masjid itulah yang ada azan keluarnya, yang lain tak ada. Jadi bagi orang muslim, ya, baik wisatawan maupun yang ada di situ, karena saya makan di rumah makan yang ada orang Mandelingnya, Pasar Ibu kalau tak salah, di depan itu. Jadi ngobrol itu. Jadi satu kenikmatan kita ketika bisa menikmati rumah Allah dengan segala keterbatasan. Dan saya banyak mengambil foto-foto di masjid itu karena semua jelas, jadwal, di mana berwudu, di mana ini, di mana semuanya, apa yang dibuat di pelataran. Saya mampir juga di masjid di daerah Johor Bahru di Malaka, yang di tepi laut ada. Saya ambil sholat juga di KLCC yang di bawah, yang ada wakaf untuk orang sholat Jumat. Saya lihat memang ada campur tangan, kalau bahasanya kerajaan, pemerintahan terhadap kemakmuran masjid. Sehingga memang kalau bahasa kita menteri agamanya
mau siapapun dia, mau ganti dan berapa periode pun, ada hal-hal yang tidak boleh diganggu. Ada hal-hal yang memang perkauman, agama, ras dan seterusnya itu memang diatur bagus, terutama Melayu dan umat Islamnya. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, karena saya dikasih tema terkait krisis identitas dan memang hilangnya akidah di era milenial, saya mengunjungi kurang lebih di 2000 ini yang sepekan kemarin lebih dari 10 tempat wisata, sampai ke Genting Highland dan seterusnya, di akuarianya KLC dan seterusnya. Jadi saya buka kembali buku tentang, saya buat tulisan apa, kalau bahasa saya begini, sekularisme dan tempat-tempat rekreasi wisata itu. Jadi salah satu tempat pengrusakan akidah, normalisasi aurat, itu memang tempat wisata. Tapi bagi swasta dan negara dalam tanda kutip, mereka hanya, ya kalau bahasa kita kan itu APBD, APBN, piti maswa, kan fiskal pisahnya. Jadi itu bukan 100.000. Singapura, Malaysia itu angka orang Indonesia ke sana per tahun dari angka 2 juta sampai 7 juta per tahun. Belanja di situ, nginap di hotel di situ. Dan itu bukan kelas anak-anak muda atau nenek-nenek. Kalau bahasa grafiknya itu orang-orang yang sudah pensiun. Tapi menariknya, kenapa saya buat ini, salah satu perang pemikiran ini berkaitan dengan dulu yang pernah saya sampaikan. Ada namanya wasilah. Apa sarana untuk membuat yang paling efektif, yang berhasil mempengaruhi persepsi, apalagi termasuk yang paling kuat mempengaruhi perubahan di masyarakat, dan itu sangat berkesan, tersimpan dan kuat. Ternyata salah satunya adalah ketika kita berada di tempat-tempat wisata. Bisa sholat lupa, bisa jadi pun suami pun lupa. Jadi saya wawancarailah oma-oma, nenek-nenek yang wisata karena satu hotel. Saya tengok emak-emak semua, nenek-nenek. Mana suami ibu? Saya bilang, suami Pak Ustaz tinggal. Ini khusus emak-emak. Ya dalam tanda kutip apakah sudah meninggal, tapi ketika ditanya dia spontan bilang ini urusan emak-emak. Tapi mohon maaf ya Pak, bisa jadi bapak yang merelakan istrinya melancong itu bisa jadi kurang bahagia. Atau dan seterusnya kalau dibuat kajian kan, mungkin mulai dari nikah, suami ini sekarang terlalu serius, ndak suka yang mubazir, bahasanya beli tiket udah berapa, nginep berapa, kan nanti jajan pula lagi tukar duit.
bagus kita di rumah aja. Kan laki-laki. Padahal perempuan kalau diajak, coba saya tanya, Bu, ibu suka diajak suami jalan-jalan ke luar negeri? Ah, suka dong, kata dia. Jadi tapi di sini disebutkan selain ya maaf ya tentang kristenisasi orientalis, tapi yang paling dahsyat di sini adalah kalau bahasa buku ini pembaratan dan pembebasan wanita. Jadi kita ketika ketemu itu emak-emak sulit membedakan dia ini muslimah atau non gitu. Karena kalau udah berwisata ini bajunya. Jadi saat ada satu ibu ini sibuk karena udah mau berangkat, busnya mau ya habis sarapan mau berangkat. Dia ditertawai sama emak-emak ini. Kenapa? Saya tanya, ibu kenapa? Dia kayak udah pikun, dia namanya udah tua kan, pergi melancong sama gengnya. Sibuk buka sini bungkusan, buka bag lagi. Rupanya yang dicari kacamata. Jadi yang dicari itu apa? Salah satu disebut di sini adalah pembebasan wanita dan juga al-ilmani. Bahasa al-ilmani ini adalah sekularisme. Jadi ini mohon maaf ya karena lebih dari 10 titik yang kita datangi. Kita ini bukan agama yang kita bawa ke tempat wisata. Selalunya agama ditinggal lalu menyesuaikan tempat yang ada. Sampai saya satu waktu guide yang cewek ini kadang berjilbab kadang enggak. Apa ini? Jadi tempat wisata ini dengan sekularisme ini berhasil. Style dan fashion, gaya dan seterusnya bukan artinya walbara, loyalitas dan anti loyal kepada agama itu tanggal di situ. Ketika dia menyesuaikan tempatnya kemana. Ya kalau ke masjid pakai mukena, tapi kalau ke mall celana le, baju ketat, gitu. Ini mohon maaf ya Pak, nanti anak-anak gadis kita hati-hati. Jadi saya buat tulisan ini dalam bahasa saya begini, seolah agama itu tidak relevan ketika berada di tempat hiburan. Jadi yang pertama saya cari mana musola atau masjid. Saya mau menjamak solat di Genting Highland ini. Pergilah ke turun lift, ambil yang ke kiri, lurus, belok. Jadi kita lihat di dalam itu ada orang Arab, ada macam-macam. Kenapa bahasanya agama tidak relevan di tempat wisata, pelancongan, tuh, rekreasi ini? Karena memang satu pemiliknya, kedua memang yang sebenarnya itu dibuat bukan untuk orang yang agamis sebenarnya. Tapi memang orang muslim yang tadi setengah-setengah ini, yang diajak, yang memang pingin berlibur, berwisata tadi, dalam tanda kutip juga, ya, kemana induk ngikut aja.
Ya kalau diajak begini, diajak begitu. Ini mohon maaf ya, saya buat bahasa seolah tempat hiburan itu tidak relevan agama. Itu membahayakan sekali bagi anak-anak kita. Sehingga mereka menyesuaikan tempat, bukan membawa agama. Dan kalau bahasa saya begini, dominasi budaya sekuler global ini, ya, dominasi budaya sekuler global ini ternyata dipoles, dikemas, didesain itu memang dalam bentuk industri wisata. Tapi bagi mereka orang kafir itu ya tadi itu ujung-ujungnya piti masuk. Beli tiket, terus dia kemas di situ belanja, ya sudah, duit Anda dihabiskan di situ, ya dia dapat untung. Kemudian kita yang berfoto buat konten di situ, ya tentu secara tidak langsung seluruh wisatawan itu mempromosikan tempat dia. Jadi include, sekali dayung dia banyak dapat. Uang kita ada di dia, dia terkenal, dan apakah kita itu refreshing dan betul-betul kejenuhan dan happy kita ada di situ, atau hanya sekedarnya memenuhi memori saja? Udah pernah ke sini, udah ke sini. Jadi saya amatilah bagaimana psikologi orang berwisata ini, ternyata ini dominasi budaya sekuler. Jadi mereka berbondong-bondong berwisata itu memang ya itulah hidup mereka gitu. Itulah akhir dari keinginan duniawi orang itu, ya kalau belum pernah ke sana itu belum enak, belum sah. Kalau belum pernah ke tempat ini, kolot. Kalau belum pernah ke tempat itu, ketinggalan zaman, kira-kira. Itu paling anti bagi orang-orang yang mendominasi hidup hedonis. Hidup-hidup yang memang hanya sekedar menambah status sosial ini, ya, cukup penting bagi orang yang memang kalau belum pernah ke sana itu ketinggalan. Jadi dua hal yang saya soroti ketika orang berkunjung ke tempat wisata itu, rekreasi. Satu, ada bahasa kebebasan, bebas berekspresi. Apalagi ada handphone, ada video, dan ada lagi TikTok, sarana untuk yang melompat, yang mulut menganga, yang menjerit, yang bergantung, yang jadi bahasanya diaul haya. Jadi di tempat-tempat spot hiburan itu tidak ada lagi rasa malu. Itu terjadi di zaman ini. Nggak ada rasa malu. Penting dia membuat sesuka hatinya, pakaiannya, ngomongnya, itu sudah privasi orang aja, terserah dia. Nggak ada di situ hukum menegur orang. Kau jangan kau ngomongnya, kau jangan melompat-lompat kayak gitu, malu. Nggak ada, nggak boleh. Ada bahasanya kebebasan publik itu. Bahaya sekali. Kemudian ada bahasanya menanggalkan, pelepasan moral.
Yang tadi, jadi tidak, ya kalau kita pakai peci malah ditonton orang. Saya pakai peci, pakai lobe kalau bahasa orang Sumatera kan, pakai ya songkok, ya ditengok-tengok orang. Manga orang kok datang ke siku macam, ya kan? Ya kenapa rupanya? Why not kan gitu? Ada yang salah. Ya, jadi kita malah terbalik gitu. Heran orang pakai songkok pergi ke Singapura, ke tempat. Ya saya bilang, betullah Allah menyebutkan bahwa dunia ini Allah wariskan kepada ulama, orang-orang yang menjadikan hamparan bumi ini ibadah. Ju'ilat liyal ardu masjidan tahuran. Sebenarnya Allah jadikan hamparan bumi ini adalah untuk sujud dan suci, tapi dikotori oleh hawa nafsu, syahwat, dengan bahasa-bahasa modern, canggih, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada peribadatan dan kenikmatan dalam keimanan. Nah, ada juga di kalimat ini bagaimana sikap muslim, gimana sikap kita menghadapi tempat-tempat wisata seperti ini. Saya disuruh turun di Batu Cave. Tahu Batu Cave kan? Tempat Hindu yang patung besar, situ banyak monyet itu. Ustaz kenapa nak turun? Karena bagi saya berfoto di patung-patung begini, nggak bisa saya terima. Nggak bisa saya. Mereka, ibu, mohon maaf ya bu ya, Pak, orang ketika bicara wisata rekreasi, kalimat normalisasi mulutnya Pak, Ustadz unik loh, jarang-jarang kita kesini, udah jauh-jauh, nggak kita ambil momennya, kita rugi loh. Jadi bukan itu, ndak artinya itu menyalahi akidah saya, bukan itu. Paham Pak ya? Ngeri sekali. Dan ya kalau bahasa dibilang itu tasamuh, karena kita belajar tentang antara agama itu kan seolah-olah ya budaya, adat. Ini tidak. Ini masalah mereka menganggap itu Tuhannya. Nah, itu repot itu. Dan kita ada di situ dan seolah membanggakan dan bangga pula berfoto di bawah itu. Nah, itu enggak. Saya ya. Jadi sikap kita yang pertama Bapak Ibu, selektif memilih tempat berwisata. Nyo kalau awak dihadapkan kepada kondisi ikut orang, ya boleh kita memilih ikut turun berfoto atau tidak. Saya tengok orang ni bawa update status, saya tidak ada mau saya update status tidak. Bagi saya, apalagi makan, saya dihidangkan makanan-makanan nasi kandar apa semua. Di saat umat Islam di Aceh, Sumatera Barat kelaparan, kadang awak ustaz memang berada di posisi tempat wisata makan enak, mengirimkan foto-foto itu di media sosial. Saya tidak layak, saya rasa tidak cocok. Walaupun saya banyak dijamu orang durian
musangking durian, macam-macam durian di Malaysia itu enak-enak. Tanyalah Bang Fatul nih. Untuk mengupdate itu ke media sosial saya mikir 1000 kali. Kenapa? Karena di hadapan kita ada muslim yang banyak yang nggak makan. Jadi bahasa kita memilih tempat liburan dan hiburan pun perlu selektif. Yang kedua adalah menjaga niat dan adab. Naik, kalau orang Malaysia bilang kabel car, mobil kabel. Padahal kalau kita kan skyway itu kan, yang itulah. Naik jam 5 sore, hujan, angin kencang. Awak di atas itu macam buayan aja. Karena awan hujan gelap, dia kan kayak ya listrik tuh kena. Ya kalau ya dibilang berdebar takut ya jatuh, gempa dan seterusnya. Ya. Kalau niat kita memang betul-betul karena Allah, alhamdulillah selamat. Tapi ketika direkreasi itu datang ombak, datang gempa, terkubur di situ, niatnya maksiat, macam ayam potong lagi di situ, macam ketabrak kita di situ, sia-sia. Syukur kalau ayam potong Bang Romi sebelum dipotong-potong tuh diniatkan Bismillah Allahu Akbar. Kalau enggak, jadi sampai memilihnya dan menuju ke tempat itu memang harus betul-betul karena Allah. Kalau ndak Pak, apalagi ndak bawa istri atau ndak bawa suami, aduh. Jadi dari dulu saya banyak diajak saya nak mau. Ya itu masalahnya. Ketika niat dan tempat-tempat itu dipenuhi hiburan, musik yang berlebihan, orang-orang yang datang ke situ tidak berpakaian, 1 jam masih kuat, 5 jam, 10 jam, sehari, 2 hari, belum tentu. Jadi saya datangi polisi yang menjaga domino, apa namanya itu? Kasino. Bang, saya nak masuk, saya bilang. Tak boleh Pak Ustaz. Cikgu, ya saya cikgu. Tak boleh. Buat apa orang kat dalam tu? Mesti bawa banyak duit. Tak ada duit tak boleh. Selalunya di negara-negara maju, tempat-tempat wisata itu adalah sarangnya maksiat. Sarangnya maksiat. Cuman kita aja yang tidak tahu. Tapi dibungkus sedemikian rapi, dipoles sedemikian rupa, jadi ada kebaikan dan keburukan itu dicampur di situ, tapi itu betul-betul menyesatkan. Kemudian tetaplah menjaga menegakkan salat. Demi Allah saya katakan, karena sebelum saya ke luar negeri Singapura, Malaysia ini kan saya baru pulang 3 hari dari Palembayan mengantar donasi ke Sumbar. Jadi memang hampir di setiap tempat-tempat bumi Allah yang di situ ada masjid,
memang Allah selamatkan sebahagian besar dari rumah Allah itu. Minimal orang-orang yang sujud, tetap menjaga sholatnya. Dan kami dari asatis lah, ustaz-ustaz ataupun yang memberikan kajian-kajian ini mendorong supaya orang-orang kaya yang berduit membuka tempat-tempat wisata atau hiburan ini, mohon memang betul-betul lahirkanlah memang rekreasi tandingan yang memang betul-betul viewer tampilannya betul-betul selektif dan dijaga originalitas keislamannya, agar negeri kita dan negeri-negeri muslim ini betul-betul ada tempat hiburan atau wisata yang juga terjaga dalam hal sholat, aurat, ya, dan hal-hal yang lain yang mengikutinya. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan ketika berada di tempat wisata itu? Pertama adalah tafakkur. Tafakkur itu bahwa memang alam ini Allah yang menjaga, menciptakan. Ini wisata. Bahwa Allah yang menjadikan di situ ada bukit, gunung dan seterusnya. Bukan manusia. Jadi harus betul-betul ini ciptaan Allah. Dan kalau bisa memang kita pilih wisata yang memang ada sejarah-sejarah Islamnya. Bukan murni memang di situ tempat maksiat. Saya dulu masih merasakan waktu haji tahun 2000 ke 2001 2002 masih mendapatkan Honda itu. Perang Honda itu kan ada. Jadi saya beli sewa taksi 10 real, keliling saya di Madinah, salah satunya itu tempat rekreasi sejarah Honda itu, parit yang dulu perang Ahzab itu. Jadi ini termasuk wisata sejarah Islam. Jadi ada dulu pernah juga saya diajak Masjid Nurul Yakin, ada masjid-masjid yang lain. Memang kalau bisa, ya, kalaupun mau wisata mau kemana, memang utamakan yang memang ada sejarah Islamnya, agar ada pemandunya dan bisa mengkilas balik sejarah, ya, sehingga itu tertanam kepada kita akan kemenangan dan kejayaan Islam. Bukan untuk mengenalkan tempat-tempat maksiat semata. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, juga pesan, ini pesan ya, carilah rekreasi tempat yang memang halal foodnya ada. Untuk menyantap makanan ketika lapar berwisata ini, kalau bisa memang umat Islam mewakili terutama dari orang-orang Sumatera Barat yang di mana-mana ada rumah makan Padang itu kalau bisa diperbanyak. Dan memang kalau bisa berjamaah. Orang-orang kaya ini memang di mana tempat keramaian, kumpulkan duit, investasi, buat satu di situ, memang terjamin halalnya, bahwa itu rumah makan yang memang secara legal, halalnya, labelnya memang betul-betul Muslim Islam. Sekarang payah. Jadi saya tanya, yang rumah makan yang di depan Masjid Sultan itu, bayar ruko saja satu pintu sampai 125 hingga 150 juta sebulan.
sebulan. Gimana? Jadi memang harus ada orang Islam yang memang betul-betul konsentrasi dalam hal ini, mewakili makanan di tempat-tempat wisata itu. Kalau tidak kalah kita, yang ada entah apa-apa isi. Dan mudah-mudahan ikhwah fillah rahimakumullah ini menjadi bayangan bagi kita dan ke depan anak-anak kita juga. Dan itu bukan hal yang murah. Jadi saya tanya, sampai mereka mengatur penerbangan, maskapai, itu mereka udah pikirkan. Dan itu swasta, kekuatan-kekuatan negara tidak ada di situ. Itu kekuatan murni orang-orang kaya dalam, ya kalau kita bilang mereka orang Cina dan seterusnya. Memang kekuatan itu dibarengi lebih murah ke sana ketimbang di negara sendiri. Saya sampai berpikir, kenapa lebih murah ke Malaysia ketimbang ke Jakarta misalkan? Ada apa gitu? Berarti itu bagian dari iklan mereka juga. Dan ternyata selain dia punya maskapai, ternyata yang tempat wisata itu juga lingkaran mereka juga. Jadi nyambung, ya. Baik, ini mungkin udah masuk waktu. Jadi akhul Islam ini harus kita pikirkan. Betul-betul harus kita pikirkan. Dan itu saya rasakan betul. Mulai dari berangkatnya, hotelnya, pesawatnya. Yang punya busnya tuh, kalau orang Malaysia bilang bus, yang punya bus itu orang India. Ada 40 bus sama dia. Yang guide-guide ini aneh. Dah banyak sekulernya. Tidak ada lagi bicara agama dan seterusnya. Jadi yang penting siapa yang dipandunya senang, jalan, dapat duit. Nah, bagi wisatawan lupa sholat, tidak menutup aurat, handphonenya isi dengan foto-foto yang bagus, wah itu kesenangan yang luar biasa, walaupun tidak sholat. Ya inilah yang terjadi terutama anak-anak kita di zaman depan ini. Mohon kita sikapi dengan baik. Dan saya rasa tidak layak kalau bahasanya seolah agama tidak relevan ketika berada di tempat hiburan, di tempat wisata, tempat berenang, di tempat memanjat, di tempat gunung, bukit, lautan dan seterusnya. Jadi satu hal yang aneh. Dan kita umat Islam, ada yang saya perhatikan, dan ini penutup ya, penutup. Dari waktu saya di Mesir ini, kenapa orang-orang bule ini suka melihat rumah-rumah Allah? Semenjak saya di Mesir, bahkan masjid itu memfasilitasi jubah-jubah untuk membungkus yang tak berbaju ini. Mereka suka bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi ke masjid-masjid yang ada di negeri-negeri muslim. Walaupun saya sudah ada jawabannya, ya tapi paham sendiri. Mereka bukan hanya sekedar wisata. Itu dahsyatnya mereka mengambil data-data masjid ke masjid. Sementara kita hanya sekedar menghabiskan duit saja. Kalau mereka berwisata, saya tanya, yang mulai dari Aceh, Sumatera Barat, yang pernah saya kunjungi, kenapa ada bule sampai nginap di atas gunung, nginap di sini? Ya, mereka cari data. Saya tanya, kenapa orang bule sampai mau masuk masjid keliling? Ya, cari data. Kita kalau wisata ngapain? Happy ngabisin duit, tak sholat, tak ini, tak ini.
Aneh. Jadi ini satu pelajaran kepada kita, mudah-mudahan sikap kita terhadap umat Islam terhadap tempat-tempat wisata rekreasi ini adalah memang bagian dari mudah-mudahan bernilai ibadah, agar kita menguatkan ukhuwah keluarga, merenungi ciptaan Allah, dan anak-anak kita juga punya wawasan keislaman, membandingkan negeri-negeri muslim mana yang betul-betul diurus dengan baik sehingga didatangi ternyata memang bersih, mereka jaga kebersihan, mereka atur, nggak ada banjir, gunung ditata, jalan ditata, makanya orang senang. Kalau kita di mana ada pojok wisata, udah jualan, udah preman, ada macam-macam, sampah, bau. Kalau mereka rapi, aturan dijalankan, itu plus. Mereka memang betul-betul bonbon karet itu bayar $300. Bonbon karet. Nggak boleh ada bonbon karet. Cuma yang tuh. Jadi kita akhul Islam, kenapa saya sampaikan ini? Mana tahu anak-anak kita, ya keluarga-keluarga yang berlibur, tetap kita jaga, terutama ibadah kita. Ini saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.